Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Abiyu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka LDO ISBA Palembang 2021. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Nabi. Yang terhormat narasumber Kak Rima, yang saya hormati Ketua Umum ISBA Palembang Akbar Ramadan, yang saya hormati ISBA Indralaya, yang saya hormati IKPB, dan yang saya hormati panitia dan peserta yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baiklah, dalam rangka LDO hari ini kita akan melaksanakan acara dengan tema membangun jiwa leadership yang bertanggung jawab, berkarakter, dan loyalitas pada generasi Z. Saya berharap acara ini sukses tanpa ada halangan, karena acara ini sangat penting untuk jiwa organisasi leadership. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pihak yang telah berkontribusi yang mensukseskan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Departemen PSDM ISBA Palembang tahun 2020-2021 kepada Saudari Ukti Rindiani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya hormati narasumber kegiatan latihan organisasi ISBA Palembang 2021 Yurima Risma SPD. Yang saya hormati Ketua Umum ISBA Indralaya atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum IKPB atau yang mewakili. Yang saya hormati BPO beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan BPH. Yang saya hormati seluruh peserta LDO ISBA Palembang 2021. Dan tak lupa juga yang saya banggakan seluruh panitia pelaksana kegiatan latihan dasar organisasi ISBA Palembang 2020-2021. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan, kemauan dan kemampuan menjalankan aktivitas yang akan kita lakukan. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang baik, pemimpin yang mempunyai sifat didik, amanah, tabligh dan satonah, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti apa yang beliau teladankan. Pada kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini, izinkanlah saya selaku Kepala Departemen PSDM ISBA Palembang 2020-2021 mengucapkan selamat kepada seluruh peserta LDO yang sudah mengikuti, yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan LDO ISBA Palembang 2020-2021. Sebagai salah satu upaya menanamkan jiwa kepemimpinan
mahasiswa atau kader ISBA Palembang serta memberikan karakter kepemimpinan kepada seluruh kader ISBA Palembang, maka kegiatan latihan dasar organisasi yang berlangsung saat ini menjadi sangat penting untuk kita selenggarakan dengan tujuan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, dengan memberikan pembekalan tentang kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, diharapkan dapat memberikan kepemimpinan atau meningkatkan jiwa kepemimpinan pada seluruh kader-kader ISBA sesuai dengan tema kita, membangun jiwa leadership yang bertanggung jawab, berkarakter, dan loyalitas pada generasi Z. Perlu kita sadari bahwa generasi muda merupakan potensi bangsa, karena di pundak kitalah harapan bangsa untuk dapat lebih maju. Maka dari itu, para kader ISBA harus dibekali dengan pola pemikiran dan skill yang positif, sehingga dapat memberikan masukan dan energi yang positif. Kemudian, di era yang sekarang, perlu kita sadari bahwa kita dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan, karena merupakan kader pemimpin atau calon pemimpin bangsa. Untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan tersebut, maka harus disiplin di segala bidang, tangguh secara fisik dan mental. Oleh karena itu, melalui kegiatan latihan dasar organisasi ini diharapkan seluruh kader ISBA Palembang mempunyai jiwa patriotisme, nasionalisme, memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang sangat tinggi, sekaligus sikap-sikap saling menghormati, toleransi, dan sopan santun. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan selaku Kepala Departemen PSM ISBA Palembang 2021. Terima kasih. Semoga acara yang kita laksanakan, yang kita jalankan ini dapat berjalan dengan baik hingga selesai nanti. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara LDO ISBA Palembang 2021. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ukti Ringgani yang telah memberikan sambutannya. Sambutan terakhir sekaligus membuka acara latihan dasar organisasi oleh Ketua Umum ISBA Palembang tahun 2020-2021 kepada Saudara Akbar Ramadan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani supaya kita bisa berkumpul di asrama dan di Zoom meeting ini. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Yang terhormat Ketua Umum ISBA Indralaya dan mewakili yang terhormat Ketua Umum IKPB dan mewakili yang terhormat BPO ISBA Palembang, yang terhormat BPH Inti ISBA Palembang, yang terhormat alumni ISBA Palembang, yang saya sayangi dan saya banggakan panitia dan peserta LDO ISBA Palembang. Terima kasih kepada panitia yang telah bekerja luar biasa untuk mensukseskan acara LDO kita hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Untuk membuka acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan al-basmalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa yang telah disampaikan. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abi. Kepada Saudara Abi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad wa amwali wal afkar wa tafadilana biha min fadilil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubayyinuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil khairati wal barakati wa madal wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat اغفر وارحم الآخر راحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وعلى عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah acara pembukaan LDO 2021. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara diskusi yang akan disampaikan oleh pemateri. Acara diskusi ini akan dipandu oleh Saudari
Septi Untari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC kita, MC LDO kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan serangkaian LDO ISBA Palembang 2021 pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, saya Septi Utari selaku moderator mengingatkan pada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya masing-masing supaya acara kita bisa berlangsung dengan tertib dan lancar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa LDO ISBA Palembang 2021 ini merupakan salah satu rangkaian program kerja dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM yang dilaksanakan itu rutin setiap tahun, teman-teman. Nah, LDO ini diadakan dengan tujuan utama yakni kita bisa mengenal lebih ISBA Palembang, kita juga bisa lebih dengan ISBA Palembang, di samping latihan organisasi berupa seperti melatih jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajemen melalui beberapa materi, bisa melatih kerjasama, mempererat kekeluargaan, disertai penanaman nilai-nilai positif dalam berorganisasi. Nah, dengan adanya LDO ini, diharapkan para peserta itu bisa nanti sebagai duta bangka di Kota Palembang ini mampu menjadi mahasiswa yang tangguh dan menjadi agen perubahan demi bangsa kita. Oke, selain itu, LDO itu diharapkan juga mampu membangun ikatan kekeluargaan yang kokoh dalam ISBA dan memperkuat kecintaan mahasiswa ISBA terhadap tanah Bangka. Nah, teman-teman pasti bingung nih, gimana sih cara kita memanage waktu kita di samping berorganisasi dengan di kehidupan di kampus, dan juga bagaimana sih kita melatih jiwa kepemimpinan kita. Nah, maka dari itu kita akan kupas tuntas hal tersebut bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Kak Rima Risma yang merupakan salah satu alumni dari ISBA Palembang juga, teman-teman. Dan juga beliau pengalaman di organisasi ini sudah sangat luar biasa. Oke, sepertinya ini pemateri kita belum ada nih sepertinya. Jadi sebelumnya kita kenalkan dulu. Oh, udah ada nih. Halo Kak Rima Risma, selamat datang. Oke, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Kita izinkanlah saya menyampaikan CV dari beliau.
Oke, namanya Kak Rima Risma SPD, merupakan guru bimbingan dan konseling. Anak ketiga dari Bapak Rojani dan Ibu Warabu, mempunyai kakak kandung 2 laki-laki, kakak kandung 2 laki-laki yaitu Agustian dan Ayub. Kemudian teman-teman juga bisa lihat itu informasinya ada tanggal lahirnya itu tanggal 18.01.1996, nomor HP 081259326823, dan bisa juga menghubungi di emailnya itu rimarisma996@gmail.com. Terus alamannya itu di RT 6 RW 2 Gang Bedade Air Hitam, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Dan Instagramnya bisa teman-teman cari nanti Rima Risma 8, blognya itu rimarismaa at bglogs, dan port.com-nya itu ada YouTube RR2. Hobinya memancing, berkebun, jalan-jalan, mencari hal baru, bersepeda. Nah, gimana pendidikan untuk akademik story-nya itu? Pendidikan formalnya itu pernah bersekolah di SD Negeri 21 Pangkal Pinang, terus kemudian lanjut di SMP Negeri 10 Pangkal Pinang, dan juga pernah belajar di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, dan terakhir itu di FKIP Bimbingan dan Konseling. Untuk pengalaman kerjanya, yaitu pengalaman praktek kerja lapangan, pernah menjadi guru TPA di tahun 2014, terus di PKL Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang pada tahun 2018, kemudian tim psikotes Universitas Sriwijaya di tahun 2018, dan juga PPL-nya SMA Sriwijaya Negara Palembang, terus guru di SABB Pangkal Pinang, guru bimbel, guru MTS Negeri 1 Bangka Tengah. Untuk pengalaman organisasinya, itu pernah menjadi BPO PSDM ISBA Palembang 2019 dan juga menjabat sebagai Ketua PSDM ISBA Palembang di 2018. Kemudian juga sebagai Wakil Ketua Kemuslimahan Naduah Unsri di tahun 2018-2019, dan juga anggota Kemuslimahan BO Al-Kahfi Unsri di 2019 sampai 2018, Wakil Ketua Kemuslimahan Himax Unsri Palembang 2017-2018, Ketua PBB Putri SMA Negeri 2 Pangkal Pinang 2015, MPK SMA Negeri 2 Pangkal Pinang 2013 sampai 2014, Bendahara Rohis SMA Negeri 2 Pangkal Pinang di tahun 2013 sampai 2014, anggota KSH SMA Negeri 2 Pangkal Pinang di tahun 2012 sampai 2013, anggota tim ODO J2621 di Jakarta, kemudian Ketua Eko Kreatif Karang Taruna Kelurahan Sinar Bulan sampai dengan sekarang, Sekretaris Pokdarwis Gempita sampai dengan sekarang, anggota Pokdarwis Kota Pangkal Pinang sampai dengan sekarang, kemudian juga Sekretaris Masata Kota Pangkal Pinang sampai dengan sekarang, Ketua KOM BPSLDK Bangka Belitung sampai dengan sekarang, Ketua Penggerak Pengajian Remaja Putri Lingkungan Lingkup Kelurahan sampai dengan sekarang, kemudian juga di OD Ojo Solo Raya dan Jakarta sebagai anggota sampai sekarang, Bendahara TCD Bangka Belitung sampai dengan sekarang, kemudian juga anggota MGBK Bangka Tengah sampai dengan sekarang, dan juga Sekretaris Asosiasi Homestay Sepangkal Pinang. Oke, luar biasa ya organisasi dari beliau pengalamannya. Oke, teman-teman, langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Rima Risma. Kepadanya kami persilahkan.
Mohon maaf, ini sepertinya Ibu ini audionya belum diaktifkan ya. Oke. Apakah kedengaran suaranya? Iya, sudah Bu, tapi sedikit mantul ini. Jadi, Oke, udah pas Bu. Silakan. satunya lagi ya, biar jelas. Bagaimana? Sudah yuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita ya di acara LDO ISBA Palembang tahun 2021. Salam budaya kepada yang nonis. Di sini alhamdulillah Kakak, manggilnya Kakak aja ya. Kakak bersyukur sekali diundang oleh ISBA Palembang menjadi salah satu narasumber yang memberikan waktu ya, yang dimana telah lama sekali kami tidak berjumpa kepada adik-adik sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat dan rahmatnya kita dapat bersama-sama untuk belajar dan saling mengetahui seperti apa sebenarnya LDO di ISBA Palembang itu, terutama yang masih baru. Selain itu, yang ingin kakak sampaikan adalah terima kasih kepada tadi Septi yang telah menyampaikan CV kakak. Ada IG dan hal lainnya, boleh kalian untuk IG di follow ataupun mau di YouTube-nya boleh di subscribe ya, biar kita saling mengenal dan mengetahui. Yang artinya tak kenal maka tak sayang ya. Insya Allah. Boleh yang bisa buka videonya biar saya lihat, siapa tahu nanti kalau ketemu di jalan bisa sapa-sapa. Oh, misal ada hal yang ingin dibantu, oh saya tahu gitu kan.
Adik saya ini. Oh, ya. Oke ya. Sebelumnya di sini ada yang ingin kakak sampaikan dan ingin kakak tanyakan ya terkait materi kita. Yang terlebih lagi materi ini sangat materi yang luar biasa, yang sejujurnya semua orang bisa tahu mencari dimanapun materi ini, tapi setiap orang berbeda cara penyampaiannya. Nah, yang ingin kakak sampaikan dari materi kita, pertama, teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, dari angkatan berapa aja nih tahunnya? Boleh diisi di room chat-nya. Siapa tahu ada yang seumuran dengan saya atau seangkatan dengan saya atau lebih dari saya. Jadi saya bisa menyesuaikan cara bahasa yang akan saya sampaikan. Oke. Masya Allah 2019. Masya Allah ada 2020 ternyata ya. Iya, alhamdulillah berlanjut ya. Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah, ya luar biasa. LDO ini Departemen PSDM ya, pelaksanaannya bekerja sama dengan semua departemen. Jadi semuanya sangat luar biasa. Yang bisa buka video, boleh dibuka videonya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Masya Allah, 2020 paling banyak. Dominasi ya. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya banyak sekali ya, 2019, 2020. Adakah 2021? Belum ada nih. Apa masih malu-malu 2021-nya? Saya yuk 2021. Dengeran suaranya jadi ya, alhamdulillah. Oke. Jadi kita akan mulai ya. Siap semuanya? Siap yuk. Sudah munculkah di layarnya? Sudah yuk. Oke. Sudah muncul ya? Assalamualaikum. Pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah menerima materi? Ya sudah yuk. Alhamdulillah. Tuh, ayo share feeling kita dulu nih teman-teman. 1. Boleh diisi di forum chat ya. Saya sudah mandi dan berpakaian bersih dan rapi. Boleh diisi di forum chatnya. Biar saya tahu ada nggak ya yang belum mandi jam segini. Jujur ya jawabnya. Si Septi senyum-senyum. Septi udah mandi belum? Sudah dong. Allah, luar biasa. Terlihat ya pancaran cahaya dari wajahnya itu ya. Masya Allah. Ya, yang kedua kita lanjut ya sambil diisi yang di forum chatnya. Yang kedua, sekarang saya berada di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau di dalam rumah, iya jawabnya. Kalau di luar rumah, tidak jawabnya. Silakan diisi di forum chatnya biar panitia lihat. Panitia bisa lihat ya bagaimana keseriusan teman-teman sekalian yang ikut room Zoom ini. Ya. Kita lanjut. Kita bahas terkait materi yang dikasih oleh PJ atau penanggung jawab dari LDO serta panitia, yaitu membahas tentang kepemimpinan dan kedisiplinan. Sebenarnya ini juga tantangan ya bagi Iya, aku sudah di luar rumah, Hot. Ya, siapa itu berada di luar rumah?
Terlihat ya. Kita lanjut. Kepemimpinan dan kedisiplinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian suatu sasaran dan tujuan. Biasanya seseorang ini punya sasaran dan tujuan. Sama halnya, setiap orang punya sasaran dan tujuan kah? Punya ya? Punya ya? Ya, punya. Tujuannya untuk hal menjadi lebih baik, kepribadian yang baik, sikap yang baik, semuanya ada tujuan dan sasaran. Kita lanjut. Menurut Winaldi tahun 2021, alinea kedua, pemimpin adalah seorang yang karena kecakapan dengan tanpa menetapkan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk bersama-sama ke arah pencapaian sasaran tertentu, ya. Di mana di sini pemimpin, di sini masih ketua isbahnya siapa? Bang Akbar, Kak. Ya, masih Akbar ya? Iya. Ya, alhamdulillah, berarti Akbar masih menjabat ya, luar biasa Akbar. Terus dari menurut Nawawi, yaitu merupakan untuk mempengaruhi individu kelompok, ya, di mana sebagai satu kesatuan sehingga pemimpin dapat sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok dan organisasi agar bersedia melakukan dan bekerja untuk mencapai tujuan kelompok dan organisasi. Di mana di sini ya, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan satu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam upaya mempengaruhi orang lain, baik individu maupun kelompok, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan itu biasanya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kalian buat atau job desk kerja setiap hal yang telah kalian job desk, sekretaris biasanya yang melakukan. Di sini sebagai Isbah Palembang, kepemimpinan itu ada dalam diri kalian masing-masing. Kita lanjut. Gaya kepemimpinan tepat sesuai dengan tujuan perusahaan menurut Nasibun. Ini perusahaan, baik organisasi. Setiap orang nanti akan selesai kuliah, awalnya dari organisasi ini, barulah dia menjadi hal untuk tujuannya dalam perusahaan. Terus ada gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan partisipatif, ada gaya kepemimpinan delegatif, serta ada gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan otoriter, ya, otoriter ini dia keras orangnya, yang ibaratkan, ayo kamu harus begini, kamu harus jadi job desk kamu ini, harus selesai ya minggu depan, 1 minggu harus selesai. Dia otoriter karena dia sangat semangat, ya. Kemudian ada gaya kepemimpinan partisipatif, dia berpartisipasi. Saat disuruh untuk melakukan, kata ketuanya gini, kamu job desk-nya hari ini buat pamflet ya, atau share informasi gitu. Dia partisipasi aja, dia nge-share, dia ikut, tapi dalam pikirannya hal lain, itu partisipasi aja. Kemudian ada gaya kepemimpinan delegatif, dia delegasi atau delegatif, di mana dia disuruh, ya ikut, kalau nggak diajak, ya dia nggak ikut sama sekali. Terus ada gaya kepemimpinan situasional, ini yang sangat bahaya ya, tergantung dengan teman-temannya. Bisa terlihat kalau temannya semangat gitu ya, melakukan ikut organisasi untuk memimpin, yuk kita semangat, misalkan job desk kerja kita ini, minggu depan kita harus selesai ini, melakukan ini, hal ini, terus manfaatnya ini. Nah, dia harus, kalau situasional ini, dia hanya bisa dan mampu lihat situasi. Kalau situasi dia sekarang lagi marah-marah,
sedih, misal lagi loyo, lesu, mager kata orang muda zaman sekarang ya. Mager, Kak aku mager, Kak loyo males. Nanti diajak temannya, yuk si Septi misalkan. Yuk si Dea, kita pergi ke Isba, ada cara yasinan. Mager ku nih. Nah, itu yang salah satu membuat situasi kepemimpinan situasional itu ya, yang buatnya situasi. Ada misalkan bar, ini job desk kerja kita misalkan. Lanjut minggu depan itu kita share ya informasi pamflet ya. Misalkan kata Akbar. Terus yang satunya lagi bilang, "Kelak lah, nunggu lagi sejam, main game dulu," kata dia kan. Harusnya kan dia kalau misal punya kepemimpinan yang gabung dari otoriter, partisipan, delegatif, situasional, dia mampu. Oh, aku job desk kerjanya ini loh, ya harus aku lakuin dulu. Misalkan kepemimpinan aku itu situasional, ya tadi main game dulu, kelak 5 menit lagi baru aku laksanakan. Tapi suatu ketika, kata dia, aku 4 menit lagi lah melakukan lagi main game. Nah, itu situasional. Siapa yang teman dekatnya yang dapat mempengaruhi keadaan di sekelilingnya, dan keadaan di mana dia misalkan kondisi tubuhnya sedang fit atau tidak fit ya. Terus setiap kepemimpinan situasional ini, dia seseorang itu sulit untuk mengatakan iya dan tidak. Pasti dia menunda. Hal yang menunda itu kan sebenarnya tidak baik untuk jadi seorang kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin. Nah, lanjut ya. Ya, gaya kepemimpinan mana yang ada dalam diri kita masing-masing? Coba teman-teman semuanya dibayangkan sekarang ini kira-kira gaya kepemimpinan kamu, gaya kepemimpinan kita masing-masing, silakan ditulis di forum chat ya. Ya, silakan tulis di forum chat gaya kepemimpinan masing-masing. Ya, saya mau lihat. Ya, oh masya Allah ada. Gaya kepemimpinannya, silakan. Gaya kepemimpinan, masya Allah ada yang partisipasi. Adakah yang situasional? Ini yang harus dijaga ya. Yang situasional ini teman-teman semua harus dijaga benar. Masya Allah otoriter. Semangat, Hengki. Oh, masya Allah otoriter dia ya. Banyak yang otoriter ternyata. Bagus ini. Asrama otoriter semua ya. Biasanya asrama kebanyakan situasional. Oh ya. Ya. Oke. Insya Allah ya. Bisa dilihat. Kita lanjut ya. Tuh. Fungsi kepemimpinan, di mana pemimpin selaku penentu arah atau wakil juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Pernah nggak sih kalian itu kerjasama dengan BEM misalkan, BEMA, pecinta alam, terus apa lagi ya? Kalau di Unsri itu ada Nadwa, BPO misalkan, BPO dari Nadwa misalkan. Terus ada kayak HIMAP, nah, himpunan mahasiswa. Nah itu biasanya untuk di luar organisasi ISBA ya. Jadi mereka tuh saling berhubungan. Misalkan diundang, kalau misalkan ada acara itu diundang. Terus diadain kegiatan, misalkan ada diundang, kemudian informasi saat mereka ngepost itu ada feedbacknya kepada kita yang mengundang. Kayak ISBA Palembang, wajib ya misalkan follow IG-nya ISBA Palembang, atau wajib ya subscribe gitu, atau share video YouTube-nya
YouTube-nya ISBA Palembang, yuk tonton di sini ya, misalkan gitu. Jadi mereka itu ada pihak-pihak luar yang mengetahui, tidak hanya kita, misalkan. Terus ada yang ketiga itu pimpinan selaku komunikator yang efektif, di mana efektif ya, setiap yang dilakukan itu ada yang efektif, ada yang tidak. Tapi yang kita mau itu yang efektif. Ya. Kemudian ada mediator yang andal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menginisiasi situasi konflik. Di mana hubungan di dalam internal kita ya. Di dalam internal ini misalkan PSDM punya anggota, itu harus diperbaiki. Terus selain PSDM ada juga yang lainnya, misalkan keagamaan, terus urusan BUD, dan banyak lagi lainnya. Kemudian ada pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Integral yang efektif, pimpinan. Setiap PSDM kan punya ketua, urusan BUD punya ketua. Nah, ketuanya itu efektif nggak ngasih job desk kerja setiap anggotanya? Kemudian rasional nggak secara pemikiran, bisakah ditangkap? Misalkan ada kegiatan di sini, kamu harus schedulein ya, kegiatan kita kan tanggal sekian, observasi lapangan tanggal sekian, 3 hari observasi lapangan. Rasional nggak? Sekarang kan udah malam, masa aku disuruh jauhnya misalkan melakukan observasi itu selama 3 hari, itu kan jauh. Nah, saya pikirkan secara rasional, bisa kita anggap, oh berarti kalau misalkan 3 hari, bisa lah saya lakuin. Kuliah, sore pulang kuliah itu laksanakan untuk observasi lapangan misalkan ya. Kemudian objektif yang enggak yang kita lakukan, dan netral. Recording in progress. Netral ini semua yang harusnya menjadi pemimpin itu ya, tidak memilih oh si A nih paling rajin, dia inilah yang bakal aku masukin jadi seseorang yang pemimpin luar biasa misalkan. Tapi dia pemimpinnya baik, dia harus netral. Walaupun dia misalkan ada anggota yang datang telat, ditanyain alasannya karena apa, atau pemimpin yang netral itu misal satunya datang udah jam 8, satunya datang jam 7. Netral itu boleh, tapi misalkan ngasih sarannya yang datang terlambat itu tidak di depan orang yang datang cepat. Jadi dia ada rasa tidak benar-benar malu kepada teman lainnya dan tidak sangat merasa kecewa dengan pemimpin yang sangat menekan suatu diri dia. Karena masa remaja ini, masa remaja teman-teman semuanya ya, sangat mempengaruhi emosi, hati dan perasaan ya. Ada sedikit aja misalkan ada teman yang membuat dia tidak nyaman, dia akan merasa males aku nggak suka ada dia itu misalkan. Di situ bisa dilihat. Gitu ya. Siapa ini? Oh. Tuh. Ini adalah berbagai fungsi ya dari kepemimpinan tadi. Terus kita lanjut. Menurut Kartono, fungsi kepemimpinan ialah memacu, menuntun dan membimbing, membangun dan memberi atau membangun motivasi kerja dalam organisasi, mengendalikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi dan pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan rencana. Inilah yang membuat ketentuan waktu dan rencana. Terkadang, ISBA yang paling sering saya ketahui ya, waktu dan rencana ini job desk-nya sangat luar biasa. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan. Rencana alhamdulillah ISBA top desk jempol kalau saya lihat dari job desk rencana dari kampus lain. Terutama di kampus 6 kampus di Bangka Belitung karena kakak
karena kakak itu ngebina anak-anak LDK di 6 kampus Bangka Belitung. Jadi kakak lihat rencana mereka itu progres kerjanya gimana ya. Yang sekarang ini Polman bersaing dengan ISBA kalau nggak salah. Karena mereka waktu sangat luar biasa, rencana mereka sangat bagus. Sama dengan ISBA. ISBA juga rencananya bagus karena saya lihat ya. Tadi yang kemarin dikirim juga susunan rencananya, Masya Allah luar biasa ya. Tapi dari segi waktu, bagaimanakah anggota-anggotanya dari segi waktu? Ya, ketentuan waktu ini setiap orang pasti akan mengalami perubahan dan situasi yang berbeda. Karena itu, waktu inilah yang mengancam kita semua jika kita tidak bisa mengatur waktu. Baik dari segi apapun itu. Sedetik waktu ini akan menjadi perubahan dalam hidup kita. Selangkah aja kamu melangkah terkait dengan waktu, itu akan berubah, mengubah seluruh dunia dan kehidupan kamu ke depannya. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan menurut Suwatno. Ya. Oke. Ada 4 faktor genetis. Ada faktor genetis ya. Di mana faktor genetis ini gen, keturunan. Bapaknya misalkan pejabat, modal DPRD. Bapaknya adalah gubernur misalkan. Dia bisa menjadi faktor genetis karena keturunan dari keluarga orang tua, atau misalkan orang tuanya nggak jadi pemimpin, kemudian dia menjadi seorang pemimpin, mungkin dia bisa jadi keturunan dari almarhum kakek neneknya, misal dari kakek neneknya, atau dari keluarga yang lain. Itu bisa menjadi faktor genetis ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini di mana banyak mencakup ya orang-orang di sekeliling. Orang percaya, pertama sosial ini berpengaruh pada orang yang sering ke masjid, membantu kerja bakti, berkumpul dengan masyarakat yang di sekelilingnya. Makanya Isbah pasti sering sholat di masjid bareng-bareng sama tetangga yang ada di Jalan Dharma Palang. Itu salah satu faktor sosial. Oh, orang kenal nih si Akbar nih, pemimpin Isbah, orang kenal. Bagus, nanti diundang, Bar. Ayo ikut pemilihan di Palembang, misalkan jadi panitia. Nah, itu kan salah satu faktor sosial. Kamu udah menjadi kepercayaan orang di situ untuk memimpin jadi salah satu panitia pemilihan, misalkan. Itu ya. Kemudian ada faktor bakat. Nah, di sini nih ada yang tahu kadang bakatnya, ada yang nggak tahu. Faktor bakat ini biasanya yang timbul ada di dalam diri seseorang dan ada dipengaruhi oleh teman dekatnya. Ya, yang teman dekatnya memang benar-benar baik, benar-benar mempengaruhi, dia bisa menjadi bakat dia. Oh, masa teman aku yang si Dea ini bisa, masa aku enggak gitu ya. Jadi aku harus bisa dong, harus lebih bisa. Loh, aku kan sama-sama makan nasi, dia juga sama makan nasi. Jadi faktor bakat ini dapat membuat jadi pemimpin itu berbakat. Oh, dia berbakat, misalkan aku walaupun otoriter pemimpinnya, tapi aku berbakat. Ya tadi ya, Rifki misalkan. Terus ada faktor takdir. Takdir inilah faktor yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana faktor takdir ini yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah kuasa Allah. Kata Allah, kun fayakun, aku buat kau jadi pemimpin di Kepulauan Bangka Belitung. Ya jadilah dia seorang pemimpin. Takdir walaupun dia nggak ada dari genetik, sosialnya misalkan kurang, bakatnya misalkan masih terpendam dalam dirinya, tapi Allah bertakdir jadi dia seorang pemimpin yang soleh dan solehah misalkan ya. Semuanya ini tapi harus berkaitan, tidak ada yang tidak berkaitan. Kita lanjut, faktor keberhasilan seorang pemimpin. Nih, satunya tergantung dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadaran untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana
kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut. Kak, situasi kami ini, ISBA ini sekarang jauh-jauh tempat tinggalnya. Efektif nggak kira-kira? Efektif. Sekarang kan kalau mau rapat, Zoom ada, Meet ada, udah bisa semuanya. Atau live apa namanya? IG. Nah, itu kan bisa. Sangat mempengaruhi keberhasilan itu untuk menjadi pemimpin. Kata dia misal, bro, hujan nih, gimana kita mau rapat? Oh, tenang aja, kita kan bisa lewat online rapatnya. Oh, iya. Nah, berarti dia pemimpin itu bagus tuh, bisa melihat dan membaca situasi dan kondisi. Itu yang sebenarnya yang dapat dipahami ya, semua orang harus paham. Berarti misalkan, oh kalau aku tuh punya kegiatan di sini, aku bisa lewat online aja, ya. Jadi punya kondisi, setiap orang punya kondisi. Terus kita lanjut. Nah, ini ya. Berbagai kriteria digunakan untuk menilai efektivitas kepemimpinan seseorang. Berbagai kriteria digunakan untuk menilai efektivitas kepemimpinan. Nilai seorang itu kalau dinilai, kalau di sekolah, misalkan kalau di kalian di kampus, dinilai itu A, B, C, D, E ya pastinya. Tapi kalau kepemimpinan, nilainya bagaimana, Kak? Ya, kita bisa lihat. Nah, pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan. Tujuannya tadi, misalkan LDO ini tujuannya mempunyai jiwa kepemimpinan, misalkan. Disiplin dalam berorganisasi, baik sholatnya, misalkan ya. Pemimpin selalu menentu arahnya mau kemana nanti pemimpin itu. Oh, aku ini pemimpin, aku mau bawa kemana ISBA ini. Berarti kalau misalkan ISBA punya alumni, habis alumni itu punya pekerjaan masing-masing. Berarti ISBA ini harus aku teruskan kepada adik-adikku generasi si Z, ya, sesuai dengan judul tema kali. Terus yang kedua ada wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Nama halnya, orang yang kamu undang misalkan bisa menilai, oh kami dapat undangan nih dari ISBA Palembang, wah keren sekali ISBA Palembang itu. Nggak tahu ya makanannya dapat dari uang mana gitu, kendalanya dapat dari mana. Tapi orang tahunya hebat ISBA itu bisa ngundang Dema, BEM, ya, Ormawa, misalkan organisasi mahasiswa lainnya bisa diundang gitu ya. Jadi pihak di luar sana itu mengetahui, wah ISBA ini keren gitu ya. Ada progres, maksudnya progres yang dapat membuat orang itu terkejut dan terpana dengan kegiatan atau aktivitas ISBA Palembang sendiri. Kemudian ada pimpinan selaku komunikator yang efektif. Si Akbar biasanya efektif nggak bilang. Biasakan Akbar koordinir ke ketua setiap divisi agama, urusan budaya, terus divisi PSDM, humas. Nah, Akbar komunikasikan, mengingatkan. Nah, yang lainnya juga mengomunikasikan ke Akbar. Misalkan, bro, misalkan, nih kita bentar lagi, nggak lama lagi kita ada kegiatan ini, dikomunikasikan. Itu yang baik nih ya. Biar tidak ada tabrakan antara Komde atau komisi atau departemen PSDM, humas, dan yang lainnya. Kemudian mediator yang andal, khususnya dalam hubungan di internal, terutama dalam menganalisis situasi konflik. Punya konflik nggak? Pasti punya, Kak. Nggak ada yang nggak punya konflik. Konflik ini yang membuat lemahnya suatu organisasi. Misal, ada halnya konflik antara temen nih biasanya. Maaf ya kalau ada yang tersinggung, kita hanya bahas saling sharing ya.
dan kakak memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Jadi kalau misalkan mediator yang andal itu, khususnya dalam hubungan di internet, itu terutama dalam menangani situasi konflik. Ada temen yang konflik satu sama lain, misalkan dalam satu kosan. Itu nggak mau ikut isbah katanya. Aku nggak mau lihat di dia, karena dia tuh yang sifatnya kayak gini misalkan. Nah, itu harusnya bisa meredam konflik. Nggak apa-apa, dia kan privasi dia, masalah dia, nah kita ikut aja, jangan sampai kita itu melemahkan bakat kita, gaya kepemimpinan kita dengan keadaan seseorang. Ya, jadi jangan mentang-mentang kamu nggak serak sama orang ini, sifatnya misalkan banyak merintah di itu kak, aku nggak suka. Nah, jangan seperti itu. Karena kalau kamu pengen berhasil, berubahlah dalam diri kamu sendiri. Kata satu hadis, satu kaum tidak akan berubah jika kaum itu sendiri tidak akan mengubah dirinya. Ya. Kemudian ada mediator yang andal. Kemudian ada pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Netral tadi. Si ini punya pacar di komisi humas atau di departemen humas. Punya pacar. Oh, pacar terus. Kamu masuk nih ya. Kamu masuk ini. Kamu masuk ini. Pokoknya gusit tadi ya. Karena dia punya semangat tadi. Tapi netral tadi. Harus walaupun punya pacar tadi. Harus netral. Oh, walaupun pacar saya kerjain ini, berarti teman yang lain juga harus saya kasih senyuman, gitu kan? Senyuman untuk anggota dan para sahabat, gitu ya. Jadinya jangan mentang-mentang punya pacar, dia duluin temennya, itu yang nggak baik dalam organisasi ya. Kita lanjut. Oh, kedisiplinan. Disiplin ya. Disiplin, waktu, ya. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja atau semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan atau karyawan dan masyarakat, terutama dalam organisasi. Disiplin. Disiplin ini waktu. Rapat jam sekian. Harus rapat ya. Terus ada permasalahan kedisiplinan, khususnya kedisiplinan pegawai. Hingga saat ini masih mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Nah, satu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Bahkan ada peraturan ya pastinya. Misalkan di grup, oke, kita rapat jam sekian. Yang telat 5 menit, dia harus menghafal di depan teman-teman semuanya ayat sekian, surat sekian. Misalkan. Itu menjadi salah satu sikap untuk disiplin. Atau kayak kakak tahun dulu ya, yang telat rapat harus bayar 1.000 atau 2.000, tergantung berapa menit telatnya. Itu bisa juga. Patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Nah, di sini di mana misalkan ada tugas tidak mengelak atau ada sanksi, hafalan, dia harus ngapal gitu ya. Harus jelasin ke temannya, mohon maaf saya telat gitu ya. Lain kali saya tidak akan telat, sanksinya saya akan menghafal atau saya membayar denda misalkan ya, sesuai dengan kesepakatan bersama kalau rapat. Nah, itu salah satu sikap yang disiplin dan menghormati teman-teman yang lain. Jadi ya, kita lanjut. Ya, disiplin tadi. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati dan mentaati segala hal secara cermat dan tertib. Nah, sejak dini nih, ada sejak dini. Sejak dini aku tuh udah disiplin belum ya? Oh, berarti kalau aku masih kecil dulu, kalau manggil kakak itu dengan sebutan apa? Masa manggil nama? Sueb, misalkan. Ya, mungkin kan, berarti aku belum disiplin sejak dini. Masih kecil dulu. Kalau misalkan sejak kecil udah dibilang, kata orang tuanya, harus manggil abang ya, atau ayu. Oh, saya udah manggil abang dan ayu, berarti saya udah disiplin, diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Ya.
sistem waktu. Nah, di sini 99% banyak orang sulit mengatur waktunya. Apalagi sekarang mahasiswa ya, mengatur waktunya untuk kuliah. Ada yang misalkan sambil bekerja itu mengatur waktu sambil bekerja, atau mengatur waktunya untuk keluarga, menghubungi kabar keluarga. Itu waktu. Ada waktu nggak kamu untuk melakukan ini? Ada waktu nggak untuk melakukan kegiatan ini kita sama-sama? Ada waktu nggak kita have fun, main bareng gitu kan? Nah, itu time, waktu. Setiap orang memiliki masalah waktu. Tapi dengan masalah waktu ini juga kita semua belajar. Gimana yang harusnya waktu itu kita laksanakan sekian, kemudian bisa jadi juga akan kita laksanakan sekian ya. Terus manajerial ini gimana? Manage ya. Waktu, oh aku kuliah jam 10 nih, berarti jam 8:30 aku udah siap karena perjalanan aku dari Bukit ke Layu itu sangat jauh. Tadi aku harus siap terlebih dahulu, misalkan nunggu bis, misalkan yang UIN mau masuk ke jalannya jalan kaki, misalkan ya. Misal yang PGRI dari kosannya 5 menit, misalkan harus sediain waktu 2 kali lipat, berarti 10 menit. 10 menit itu sembari kalian menunggu dosen, kalian bisa baca buku ya, atau berkreasi melalui internet atau gadget kalian masing-masing. Pasti di sini nggak ada lagi kan yang nggak punya gadget, pasti punya gadget semua, ya pastinya. Kita lanjut. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Nih, faktor. Ada tujuan, dan kemampuan dalam suatu organisasi harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan. Yang awalnya kawan teman-teman nggak tahu sih LDO ini gimana ya kegiatannya. Nah, inilah di mana menantang bagi teman-teman yang lain ya. Serta ada tujuan dan kemampuan untuk suatu organisasi itu. Yang kedua ada kepemimpinan. Pemimpin. Seorang, Kak, aku nih anggota biasa. Tapi adakah di dalam jiwa aku ini jiwa kepemimpinan? Ada, memimpin untuk diri sendiri terlebih dahulu. Di mana menjadi pemimpin untuk diri sendiri itu bisa memimpin tadi waktu kita untuk jadi disiplin, waktu kita step by step untuk mengatur kerjain tugas, untuk ngedit tugas videonya, misalkan dikasih dosen untuk menghubungi dosennya, misalkan itu bisa memimpin diri sendiri biar bisa jadi disiplin. Ya. Lanjut. 3, keadilan. Adil. Saat kita disiplin itu adil. Disiplin adil, disiplin untuk ngasih jam istirahat dalam diri kita sendiri. Oh, aku minggu ini karena nggak kuliah ya, aku adil beri waktu dalam diri aku tuh istirahat dulu sebentar sekitar 15 menit untuk nelpon orang tua misalkan atau 5 menit bisa. Terus misalkan bercerita dengan teman satu kosannya ya, saling bercerita itu juga bisa. Artinya adil, tidak memprogres aku harus ngerjain tugas semuanya dulu. Ngerjain tugas semuanya. Tapi adil nggak dia kepada dirinya sendiri? Nggak adil, karena dirinya itu juga kadang perlu istirahat, perlu refreshing, ya, perlu latihan, atau perlu makanan yang enak, atau perlu jalan-jalan. Itu punya keadilan setiap untuk disiplin. Kemudian tindakan nyata. Adakah tindakan nyata untuk jadi disiplin? Oh, aku nih waktu bangun misalkan jam 6 harus, sebelum itu harus sholat dulu, misalkan jam 5, jam 4, berarti jam 4 aku harus bangun. Jam 4 aku harus bangun, terus jam paling lama bukti nyatanya bilang bangun jam 4:30. Oh, berarti bukti nyata aku bisa bangun jam 4:30, misalkan subuh, mandi, misalkan harus terus habis itu sarapan, baru pergi ke kampus. Itu ada bukti nyatanya. Tapi misalkan ada yang banyak ngomong,
harus bangun jam 4 nih, tapi malam-malamnya dia begadang main game, atau begadang nelpon pacarnya, atau begadang ngerjain tugasnya. Yang biasanya itu yang begadang kalau ngerjain tugas itu dia SKS, sistem kebut semalam. Tugas lah banyak, lah numpuk, baru dia ngerjain. Nah, itu tidak nyata ya, tidak adil bagi dirinya. Makanya dia walaupun dia misalkan mutar alarm itu jam sekian, bukti nyatanya dia tetap bangun kesiangan. Karena tidak ada nyatanya, karena dia dari malamnya itu dia udah begadang. Makanya itu salah satu tidak disiplin. Ya, kalau disiplin, dia jam 9 udah tidur, paling lama deh. Paling lama jam 10:30 sudah tidur misalkan. Jam 11 itu HP udah dimatiin, lanjut lagi bisa mau buka HP, selesai sholat subuh, selesai ngaji, itu baru misalkan. Itu bisa. Ya. Bucin terus siapa nih? Eva sih. Diingatkan kembali pada sebenarnya. Ya, karena kayaknya biasanya anak-anak asrama itu masa-masa dan anak-anak isba itu biasanya masa-masa remaja. Jadi ada sedikit sentilan bucin-bucinnya. Ya, kita lanjut. Sanksi, benar. Punya sanksi. Dulu saya pernah, kalau sanksi itu misalkan saya telat bangun subuh, misalkan pada saat kuliah itu semester 1 ke semester 2. Harus nabung 5.000 atau 2.000 khusus siapa yang tidak bangun subuh, misalkan seksinya bayar, uangnya tabung bersama, di situ itu kemudian baru bisa dibeliin sesuatu untuk makan bersama, misalkan satu kosan. Sanksi ini bagus sebenarnya untuk anak asrama dan untuk kawan-kawan semua, teman-teman semua yang dalam satu kosannya itu banyak orangnya, misal lebih dari 3 orang, 2 orang misalkan. Tidak hanya sendiri, misalkan sanksi itu bisa digunakan biar lebih disiplin untuk bangun subuh, misalkan contohnya yang tidak ke masjid, misalkan denda 1.000. Nah, nanti kalian pada saat sudah 1 minggu, uangnya itu udah banyak yang tidak bangun subuh. Nah, itu bisa kalian ambil uangnya, kemudian kalian makan rame-rame sama-sama. Nah, itu salah satu strategi untuk memberikan sanksi yang baik dan berfaedah dan bermanfaat untuk diri kita maupun teman-teman kita semuanya ya. Kemudian ada ketegasan. Nah, tegas. Kalau misalkannya telat sholat, misalkan telat rapat, misalkan 1.000, harus bayar 1.000. Jangan sampai telat lah, tadi kan biasanya 1.000, besok-besok lagi misalkan ada 2.000, dah harus tegas bayar 1.000, harus bayar 1.000. Misalkan nih, udah bawa duit nih, misalkan kata dia, apa yang ditahan misalkan. Tinggalin dulu lah jamnya, ambil dulu duit deh. Nah, gitu bisa tuh. Ya, yang intinya ketegasan dari ketuanya tadi. Kemudian tujuan kedisiplinan. Nah, untuk memperbaiki kegiatan di waktu yang akan datang. Nah, waktu sekarang misalkan telat. Nah, kemudian didatang waktu yang akan datang itu misalkan kamu udah selesai kuliah atau kamu di semester 7, semester 6, kamu akan merasakan, oh aku dulu di isbah, di asrama, aku waktu yang akan aku lalui ini gini loh. Pas flashback, dulu waktu aku pas subuh itu kalau aku telat, aku bayar. Tapi sekarang saat aku udah selesai, aku nggak lagi bayar-bayar. Tapi aku punya waktu sendiri untuk meluangkan waktuku, mendisiplinkan diriku, gitu ya. Bukan menghukum kegiatan di masa lalu, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih berdaya dan guna. Sama, di asrama misalkan, ya, semester 2 banyak yang telat, banyak yang kena denda, misalkan 1.000 tidak sholat subuh di masjid. Kemudian di semester 3, 4, dia udah terbiasa untuk bangunnya, bangun dari ketidakdisiplinannya tadi. Jadi dia sudah disiplin semester 6, semester 7, dia sudah disiplin, oh ada dosen nih, harus nyelesain skripsi misalkan. Harus selesain.
5 menit sebelum dosen datang, kita hubungin dulu prodinya. Misalkan, Bapak, Ibu, ada nggak si dosen ini? Saya mau minta tanda tangan nih, mau nyelesain skripsi. Oh, ada, kata dia. Itu kan udah termasuk disiplin waktu. Jadi, masa sekarang dan masa akan datang akan memperbaiki semuanya. Ya, masa sekarang kita misalkan 50% disiplinnya, insya Allah masa yang akan datang udah menjadi 80%. Sampai akhirnya kalian menemukan, oh kayak gini sebenarnya aku dari dulu kayak gini ya disiplinnya, pasti masa depanku akan cerah gitu ya. Kemudian ada hal yang diperhatikan dalam meningkatkan disiplin. Saya Haji Rahman dan kawan-kawan tahun 2020 itu halaman 241, pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap. Lengkap belum yang isbah? Baik PSDM lengkap belum? Human. Alhamdulillah kalau lengkap. Kemudian adanya petunjuk kerja yang singkat, sederhana dan lengkap. Ya. Singkat tunjuknya. Mana singkatnya? Misalkan teks Departemen Agama setiap Jumat Yasinan, Yasin buat pamfletnya Yasinan setiap Jumat. Kak, tapi kalau setiap Jumat Yasinan Kak, kami model ada deh Kak. Nah, ngomong tadi ada namanya komunikasi, baik secara teman-teman semuanya. Siapa tahu kan ada teman kalian yang punya banyak usaha tanpa kalian sadari, dia mau berdonasi, membantu sesama anak isbah untuk yasinan. 3, ada kesadaran. Sadarkah aku ini isbah, apa yang telah aku lakukan? Terkenal kalau di kampus, anak bangka, isbah ya, misalkan. Iya Bu, isbah. Tahu, sekolah dosen-dosen itu, kalau dosen yang udah lama itu, karena isbah ini udah dari tahun-tahun berapa itu ya, udah menjabar, udah sampai turun-temurun, sampai adik-adiknya, adik tingkatnya. Nah, jadi kalau ditanya anak isbah ya, oh udah tahu mereka, oh anak isbah, dosennya juga udah tahu, sadar jadinya, iya Kak, sadar, aku tuh anak isbah, berarti aku progresnya kalau ngomong sama orang harus sopan, tapi dalam arti sopan itu dan punya tata krama yang baik, biasanya anak bangka ya. Kemudian yang keempat, perlakuan adil. Tadi sama disiplin adil. Jangan satunya telat, saking mau disiplinnya denda 1.000, yang satunya telat paling lama dendanya 1.000 juga, kan nggak sama harusnya. Harus adil ya. Oh ini telatnya 1.000, misalkan setengah jam, telat 1 jam berarti 2.000, lipatin. Dan adil juga harus dilakukan seadil-adilnya. Ya, nanti soalnya apalagi ketua ya akan dipertanggungjawabkan di alam barzah nanti. Kemudian 5, adanya keinsyafan. Insyaf. Sadar, oh aku nih. Kakak ngelarang terus kami main game. Enggak, kakak tuh enggak ngelarang. Tapi adanya keinsyafan. Oh, waktu aku disiplin. Nelpon orang tua misalkan dari maghrib, selesai maghrib sampai sebelum bisa. Kemudian adanya keinsafan aku, oh aku harus sadar, masa aku dari maghrib main game terus, orang tua aku gimana kabarnya ya. Nah insaf dia sadar, nanti baru lanjut lagi. Punya hak kalian masing-masing ya. Banyak orang, lumayan lah yang buka video. Kemudian generasi Z, itu sesuai dengan judul kalian ya. Generasi Z sekarang ini mengalami perubahan kebutuhan pokok yang dahulunya hanya sandang, pangan, papan. Sekarang terjadi banyak penambahan kebutuhan yang dirasa sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah komunikasi. Benar nggak? Sekarang adakah anak kampus yang enggak berkomunikasi melalui HP kalau tidak ada di satu tempat? Ada nggak? Melalui surat misalkan ada, masih ada yang melalui surat? Halo. Enggak Kak, kayaknya udah pakai gadget semua. Ya, kan rata-rata pakai gadget semua ya. Yeah. Salah satu akses komunikasi yang sering digunakan oleh para generasi Z adalah melalui internet atau gadget semua ya.
Bagi generasi Z, informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Benar. Ada, nggak usah kalian ya, salah satu LDK yang ada di Bangka Belitung ini, dia kalau pagi-pagi saya udah lihat tuh, udah ada statusnya, kreng, pagi semua, pagi benar pas saya buka siang, ini anak ya. Karena harus hati-hati juga, gadget itu orang bisa deteksi kamu lagi di mana, kalau kamu langsung post ya, ini lagi ngapain misalkan. Itu bisa dideteksi ya, apalagi orang-orang yang pakar psikolog yang paling tahu biasanya ya. Atau nggak usah psikolog, kita biasa aja bisa, oh dia ini lagi jalan-jalan nih, bisa tahu ya. Ada hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ada alarm sekarang nggak ada lagi lihat jam, nggak ada lagi bangun karena kokokan ayam, misal dengar azan misalkan, dia udah dengar musik-musik lagu yang alarm di HP-nya. Karena mereka lahir di mana akses terhadap informasi, khususnya internet, sudah menjadi budaya global. Ya, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai, pandangan dan tujuan hidup mereka. Ya. Jumlah populasi generasi Z akan mencapai 1/3 jumlah penduduk di Indonesia. Benar nggak sih? 1/3 atau 75% artinya. Benar atau tidak? Silakan isi di kolom komentar. Iya benar, yuk. Silakan isi di kolom komentar chatnya ya. Kalau benar, jawab benar. Kalau tidak, jawab tidak. Oke. Hubungan kepemimpinan dengan disiplin. Nih, saling berhubung ya pastinya. Kalau pemimpin nggak disiplin, ya gimana? Masa ada orang misalkan harus nih, kamu harus ngasih sambutan jam sekian ya. Nah, dia nggak disiplin. Dia udah jam sekian baru datang. Nah, itu kan nggak baik ya. Malu dilihat orang yang ingin membutuhkan dia. Karena kepemimpinan memainkan peranan yang dominan dan mempunyai kewenangan, kekuasaan dalam keseluruhan upaya untuk menciptakan disiplin dalam berorganisasi dalam bekerja. Nanti ini kalian baru masa kuliah ini, disiplin untuk ngerjain tugas, disiplin untuk ngatur waktu, disiplin untuk ngatur waktu menghubungi orang tua, ya. Tapi nanti kalau pas kalian udah selesai kuliah, kalian merasakan ilmu saat kalian bekerja, ilmu dari kampus, itu hanya 25%. Sekiranya 75% itu adalah banyak ilmu kalian dapat dari organisasi. Pertama ISBA. Alhamdulillah yang saya rasakan sekarang, ya Kak, lulus tahun 2015. Sekarang udah 2019, masuk 2015. Keluar 2019 itu 3 tahun 8 bulan kakak lulus. Nah, kakak ngerasain selama kakak di ISBA itu banyak sekali yang kakak terima. Cara mengkomunikasikan sama untuk bekerja, membuat surat misalkan yang sekretaris udah tahu, kemudian membuat PPT udah tahu. Apalagi cara penyampaian, rata-rata anak ISBA kalau misalkan disuruh dosen maju ke depan itu nggak gugup lagi karena sudah biasa di ISBA, karena sering ikut kegiatan ya untuk bicara. Kemudian, nah kita bercermin yuk. Nih, 1, saya ingin menjadi pemimpin suatu saat nanti. Silakan isi di forum chatnya. Anda nggak, teman-teman dari para peserta ini semuanya, suatu saat nanti bisa lulus kuliah mau jadi pemimpin? Kalau ada, silakan diisi atau kasih jempol. Saya ingin menjadi pemimpin suatu saat nanti, kasih jempol aja boleh, saya lihat. Di forum chat boleh, kasih jempol aja boleh. Masya Allah, iya Mutia. Masya Allah, semoga ya lepas mau jadi pengusaha aja ya boleh. Pemimpin pengusaha itu kan sama pemimpin dalam pengusaha, iya bagus. Iyalah, masa jangan salah, misalkan dia jadi apa nama tuh
guru ya misalkan, atau enggak teknik tur, nggak apa-apa, dia aja sama orang misalkan, tapi punya usaha lain, itu yang bagus tuh, super double, usaha dia bisa, kerja dengan orang lain bisa, berarti kecakapan disiplinnya bisa, terus gaya pemimpinan juga ada gitu ya. Lewat 2 tahun. Lewat 2 tahun dan pokoknya HP itu masih dalam rental sayang. Belum ada waktu. Oke nih, benar. Nggak ada orang yang nggak mau jadi pemimpin ya, semua orang mau jadi pemimpin. Kadang-kadang yang misalnya masih labil fungsinya, kadang ngomong aja, baik Bu, harusnya begini. Nah, itu adalah Coba salah satu ada kepemimpinan. Iya. Coba chat Lia. Mohon untuk yang ini suaranya, yang mikrofonnya dinonaktifkan, itu siapa itu? Belok kiri, jangan belok kanan. Yang belok kanan kan Abdul Qadir. Kenapa tuh? Ya. Lanjut ya. Akila Mauda, mikrofonnya 5 sampai 99%. Oh iya Kak, ini waktunya tinggal chatnya sudah disiplin 85 atau masih di bawah itu? Silakan. Yang ngerasa dirinya dari materi tadi, aku nih kira-kira udah disiplin kayaknya ya, bangun pagi, ngubungin orang tua, walaupun saya di Palembang ngubungin orang tua udah terjadwal, nah itu artinya disiplin. Saya sudah disiplin. Kalau sudah disiplin, jempol ataupun jawab sudah di forum chat, ataupun jempol aja di ininya. Insya Allah ya. Masya Allah, 88% ya. Muzaki. Ya, Hengki, bagus kalau sudah terjadwal ngubungin orang tuanya. Jujur ya. Masya Allah, Adilah. Ya, alhamdulillah udah mendekati. Semangat ya, Adilah. Nanti kalau udah selesai dari LDO ini, insya Allah terjadwal ya, ngubungin orang tua. Jadi orang tua itu nggak khawatir lagi, percaya sepenuhnya sama kalian. Ya, ya alhamdulillah. Vita ya. Oke. Oke. Ya, nggak apa-apa, masih 50%, Wendy. Ya Allah, masa habis uang baru hubungin orang tua? Tega sekali kamu. Setidaknya hubungilah walaupun masih ada uang. Ya. Jangan uang kere, habis baru hubungin. Ya Allah, harus semangat, Wendy ya. Masya Allah, Wardah udah juga, alhamdulillah. Allah. Masya Allah, alhamdulillah sudah. Ya, Mulia ya. Bagus. Itu ya. Kita cermin dengan diri kita sendiri. Setiap kedisiplinan seseorang dia tahu. Artinya dia tahu, oh aku ini kalau kurang disiplin berarti aku harus gimana gitu ya. Ada cara, trik, dan tips itu nantinya setiap orang punya kedisiplinan yang baik gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ada kriteria sendiri masing-masing. Setiap orang itu gayanya gimana ya, harus punya. Setiap orang belajar aja punya gaya, baik lewat audio, video, visual ya. Sama kedisiplinan orang, misalkan aku nggak bisa dipaksa-paksain Kak gitu. Tahu artinya. Masya Allah ya. Ya. Oke. Saya kemarin dikasih jadwalnya sampai jam berapa ya? Untuk ngisi nih. 10 lewat 10, tapi udah lewat 1 menit, jadi kita kasih 10.15. Nanti Yes. diskusi 3 Oke. 15 menit untuk diskusinya.
Oh ya udah. Oke. Oke ya. Terima kasih untuk jawabannya dari teman-teman semua. Udah berusaha dan mampu untuk mendeteksi atau bercermin sendiri ya dalam dirinya. Itu saja materi dari Ayu atau kakak. Jika ada salah kata, ucapan yang kakak sengaja ataupun tidak sengaja, kakak dinyindir misalkan. Maaf sekali lagi kepada Allah, kakak mohon ampun. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama yuk. Sama-sama. Terima kasih Kak Rima atas materi yang telah diberikan kepada kami semua, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dalam berorganisasi di ISBA Palembang. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaannya atau misalnya bingung atau kurang paham, itu bisa langsung ditanyakan dengan cara mengaktifkan mikrofonnya atau bisa di kolom chat. Jadi diharapkan partisipan pada teman-teman untuk bertanya, karena nanti di akhir kita akan milih yang aktif itu akan jadi Bujang Mia di ISBA Palembang. Insya Allah ya. Adakah yang ingin bertanya? Izin moderator. Ya. Ya, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator. Izin bertanya yuk, perkenalkan nama saya Wendy Arizona dari kelompok 10. Izin bertanya yuk, bagaimana kita seorang pemimpin mengatur kedisiplinan kita sendiri dan anggota kita di saat masa daring. Karena saat daring anggota susah diatur. Terima kasih yuk. Ya. Terima kasih Wendy. Panggilannya Wendy ya? Atau Aris? Panggilannya Wendy ya? Wendy Bu. Wendy yuk. Ya yuk. Wendy ya, Wendy. Insya Allah ya Wendy ya. Alhamdulillah. Wendy. Masa daring ini ya. Sabar. Mau saya jawab langsung atau dikumpul dulu? Adila ngangkat tangan tuh. Boleh. Ya, boleh Kak. Boleh dijawab langsung. Barangkali teman-teman yang lain pertanyaannya. Mau saya jawab langsung atau nunggu pertanyaan yang lain? Iya. Langsung aja Kak, boleh langsung aja. Karena barangkali teman yang lain juga masih bingung atas pertanyaan mereka sendiri, masih mungkin. Ya. Iya, boleh. Izin Silakan, pertanyaan Kak. moderator. Tunggu sabar ya, kita jawab dulu ya. Ya, Hengki, Adila. Insya Allah. Ini yang saya tunggu itu ya. Kalau kalian semangat, saya juga lebih Ya, semangat. sabar. Ya. Wendy, benar. Di zaman masa daring ini atau online ini ya. Kalian semuanya sulit untuk berkumpul, untuk berkoordinasi, untuk komunikasi. Kita lanjut ke organisasi gimana? Nah, buat adik-adik di sini kalian jadi pemimpin harus bagaimana? Makanya saya bilang semoga kalian betah di sini. untuk kumpul rapat itu harus sama. Ada juga yang bukan mahasiswa pendidikan fisik ini adalah sebagai Bisa di kampus lain. Jadi kalian jangan takut untuk ISBA biasanya gitu kan. Ketahui ISBA itu setiap kampus itu ada perwakilannya. Jadi setiap ada perwakilan itu kita bisa izinnya untuk ke UIN, kita ngamper tuh di halaman misalkan sambil refreshing misalkan atau sambil olahraga ngumpul untuk keakraban. Tapi misalkan untuk ngumpul full, memang untuk terkumpul full itu memang ada cobaan dan
harapan yang tidak terwujud. Misal kamu udah ngubungin nih semuanya, ayo kita kumpul nih di sini mau ngadain ini misalkan. Nah, tapi di situ kita balik lagi, qadarullah, hanya Allah yang menggerakkan hati. Makanya kata saya, strategi yang pertama yang harus Wendy lakukan adalah berdoa, kuatkan doa robitohnya kepada teman-temannya. Jangan berdoanya hanya doa kepada orang tua, doa untuk diri sendiri, doa juga kepada teman-teman kamu agar saat kamu mengajak untuk jadi pemimpin, saat kamu jadi pemimpin itu mereka ada rasa hatinya bahwasanya gitu maksudnya ngajak gitu ya. Aku tuh rasa keluarga sama dia. Nah, itu bisa. Terus ada lagi yang kedua itu tutur kata kita. Tutur kata kita itu dengan lembut, sopan, santun. Boleh, Kakak, sambil bercanda. Boleh, itu yang ditunggu-tunggu biasanya. Kalau anak perempuan itu biasanya lebih senang diajak bercanda. Kalau anak laki itu kan biasanya lebih menggunakan otot dan pikiran ya. Jadi kalau kamu ngomong sama anak laki secara psikologisnya, kamu harus ngomong dengan tegas. Ayo bro, cepet kita pergi ya gitu. Tapi kalau anak cewek, yolah, banyak kawan yang nunggu misalkan. Itu bisa jadi strategi gitu, cara untuk ngajak kumpul bareng. Walaupun online tadi, walaupun online ikut Zoom-nya misalkan tuh, ikut Zoom atau Google Meet-nya yang tidak harus bayar gitu ya, dengan kapasitas hubungi dulu jauh-jauh hari. Makanya kata saya tuh, yang ketiga itu planning atau manajerial ya. Planningnya harus tepat. Oh, saya harus ngabarin teman H-3 kegiatan. Jadi orang itu banyak mengikuti. Ya. Progresnya ada. Sekjen kan biasanya mengingatkan. Nah, yang sekjen di sini siapa? Sekretaris? Ya. Biasanya di situ ya. Saat tutur kata udah baik, sikap kamu menyampaikan udah baik, kemudian ada lagi cara mengajak kamu yang disukai oleh teman lain, itu bisa pasti terkait mereka. Dan satu lagi, biasanya anak kampus ini kayak kata tadi, siapa tadi ya, 50% yuk pas habis duit baru hubungin yuk orang tua Wendy sendiri itu. Kadang-kadang gitu, kamu kan harus beli Zoom ya, maksudnya paket itu kalau enggak sebulan, tapi kadang kamu harus berbagi untuk tugas kampus uangnya sekian, untuk pergi ojek sekian uangnya, terus untuk ngumpulin tugas sekian gitu ya. Balik lagi, cari alternatif lain, berarti Google Meet aja misalkan hanya untuk kumpul online misalkan. Itu ya Wendy. Terus ada lagi, setiap ada kegiatan itu ya, kalau bisa di absen. Itu yang sering saya lihat. Coba, tadi udah absen belum panitianya? Setiap panitia aja. Iya, absen panitianya. Iya. Di absen juga panitianya yang hadir di asrama, misalkan berapa orang. Jadi terlihat, di absen nih, jangan kampus saja di absen. Di situ nanti kalian melatih cara kalian untuk mengabsen. Nanti siapa tahu di sini kan ada yang jurusan guru, saat ngabsen nanti udah tahu cara ngabsen anak didiknya. Yang jadi pengusaha misalkan nanti udah bisa ngabsen karyawannya atau bawahannya nanti ya. Berlatih untuk menjadi lebih baik dan mengkomunikasikan untuk rapat itu punya strategi masing-masing. Pasti punya, di dalam pikiran Wendy itu pasti punya strategi, tapi balik lagi qadarullah, yang menerimanya yang bagaimana ya. Kalau masih juga temannya nggak bisa diajak rapat, kita yang action duluan ya udah rapat di rumah kamu aja ya gitu. Janganlah kosanku nih kotor, tenang bayi, tidak usah di kosan, di depan kosan ngaper pakai karpet misalkan gitu ya. Jadi dia ada rasa masa mereka aja kawah anak asrama dari bukit ke kosan kami walaupun jauh di Paju. Sama zaman kami dulu kan misalkan acara di asrama, anak Paju itu biasanya nyater mobil rame-rame
ke asrama misalkan ada kegiatan, atau anak asrama anak Pelaju ke UIN misalkan untuk kegiatan. Sama feedbacknya ada pergantian, tidak harus semuanya dilakuin di Bukit, di Pelaju misalkan. Ada waktunya, ada skema atau caranya tadi ya, tergantung tadi orang yang menerima. Setiap orang yang menerima balik-balik lagi berpikir positif. Karena saat kamu berpikir positif adalah mencerdaskan otak kamu, pemikiran yang lebih baik dan mantap, kemudian menjadi raut wajah kamu selalu berseri. Ya, cewek nih biasanya. Jangan selalu berpikir nanti orang sudah buat status sekian-sekian dianggapnya dia nih curudikanku misalkan. Nggak harus gitu ya. Ya harus berpikir positif. Oh, dia ini berarti perhatian banget sama temen yang lainnya. Gitu. Banyak-banyak lagi berpikir positif. Setiap hal itu dapat memperbaiki diri, dapat menjadi pribadi lebih baik itu karena berpikir positif. Ya. Setiap pikiran positif itu pasti akan menjadi lebih baik semuanya. Oke? Makanya saya bilang, Kak, kami main game itu, Kak. Ada turnamen, Kak. Gimana mikir positif? Iya, itu adalah wilayah mereka saat mereka merasakan kenyamanan. Sama juga halnya, saat kamu nyaman memberes rumah atau ikut kegiatan kampus misalkan. Itu pola pikir kamu. Tapi balik-balik lagi, oh main game ada waktunya untuk disiplin tadi ya. Saatnya organisasi ya organisasi. Apa faktor penyebab seseorang itu sulit menyelesaikan kuliah atau skripsinya? Itu tadi, memanage waktu untuk mengerjakan itu berapa menit, untuk bermain dan bercerita sama teman itu berapa menit, menghubungi orang tua itu berapa menit, itu ada waktunya. Makanya online itulah yang menjadi sarana, ya, sarana kalian semua di masa pandemi ini untuk berkomunikasi. Paham ya, Wendy? Paham yuk, makasih yuk. Paham. Wendy pakai baju Hisba ya? Alhamdulillah yuk. Alhamdulillah. Jangan ngilang-ngilang video Wendy itu. Siapa tahu Siap, kan siap, yuk. Itu screen melihat. Nah, Wendy ini dari Rayon? Pelaju yuk. Masya Allah, Rayon Pelaju, oh. Semangat ya. Pelaju itu siap yuk. Ya, kampusnya belum tersentuh sebagian. Ada lagi? Banyak nih yang angkat tangan nih. Yang angkat tangan pengen nabok izin apa? Bertanya, yuk. Moderator, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa tuh? Zaki ya? Silakan Zaki. Ya, terima kasih kepada Wendy atas pertanyaannya tadi. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan yuk, namaku Muzaki Sanjeli dari Rayon Ilir Timur, UIN Raden Patah Palembang, angkatan 2019. Yuk, ku izin bertanya, pakai bahasa Bangka ada hal kan yuk? Wah, bagus sekali ya, bahasa Bangka medok. Tapi jangan bahasa ya no, apa isyarat, ayo udah ngerti kadang. Oh, oke lah Pon. Oke. Di sini yuk yang ingin kami tanyakan, barangkali kan kita di organisasi kadang sesuatu hal yang lumrah mungkin yuk kita jatuh cinta mungkin yuk. Ngerti yuk? Ngerti. Nah yuk bucin dalam organisasi ya. Apakah diperbolehkan atau yuk soal ada pengalaman yuk di organisasi yang pernah aku ikut juga kawan yang bucin yuk dalam satu organisasi kemudian putus. Nah si cewek dak nang agi ngikut organisasi karena malas ketemu mantan yuk. Nah mungkin ya jadi pertimbangan dampak negatif akan yuk. Mungkin pandangan Ayu macam mana yuk? Makasih. Nanya pandangan Ayu nih, Masya Allah. Luar biasa ya.
Bucin itu ada 3 hal dalam berorganisasi. Bucin karena Allah, semangat mengikuti kegiatan organisasi. Bucin karena teman-teman yang welcome sama kita. Yang ketiga itu bucin karena aktivitasnya yang membuat kita bahagia, ya. Bukan maksudnya bucin hal pacarannya. Tapi kalau kamu ada hal bucin dalam pacarannya, itu maksudnya kan punya pribadi masing-masing gitu ya. Privacy, HP, hak pribadi. Ya, sama halnya. Kamu kalau ngasih HP kamu ke orang lain, artinya HP kamu dibajak orang lain, bahaya nggak? Bahaya? Bahaya pastinya ya. Bahaya. Nah, nanti dibajak oleh teman kamu. Sama halnya. Kalau misalkan kamu putus sama si dia, ya, jangan berarti kamu memutuskan silaturahmi dengan isbah, nggak ikut isbah, ya. Sayang sekali, artinya kamu udah kalah menyerah, ya. Belum apa-apa, kamu udah kalah menyerah dulu, tidak hadir di isbah. Padahal walaupun kalian putus, ya, yang punya virus merah jambu ya biasanya. Virus merah jambu ini biasanya banyak di anak-anak kampus, di anak-anak SMA misalkan ya. Nah, bisa kita lawan itu virus merah jambunya. Virus merah jambu itu karena adanya bisikan setan, ya. Makanya tadi boleh nggak kata si Dava ya, Davas. Nah, tadi yang boleh itu ada 3 hal tadi yang awal kakak sebutin. Ya, bucin karena Allah menggerakkan kita untuk siap mengikuti kegiatan. Yang kedua, bucin karena teman-teman kita yang semangatnya luar biasa untuk mengikuti kegiatan, memimpin, kedisiplinan. Yang ketiga itu bucin karena apa tadi? Karena punya semangat untuk ikut kegiatan organisasi. Berpikir lagi positif. Masa bucin itu Kak pacaran? Jangan berpikiran negatif. Bucin itu banyak halnya. Bucin. Nah, ya udah cinta karena Allah, cinta karena teman-teman itu care sama kita. Oh, aku sakit nih. Adi teman ngerokok di kosan. Kata kawan ngapain kada datang, coy. Nah, bilang baik. Aku sakit, coy, katanya kelak. Oh, minum obat, coy, makan diantar, kelak. Walaupun hanya lauk kangkung, setidaknya diantar kawan yang sakit itu nih makan lo kangkung, jadilah. Habis itu minum obat. Nah, itu kan artinya bucin. Tapi bucin yang positif, bukan bucin yang negatif ya. Itu bucin yang positif. Nah, selain itu, hak pribadi kalian untuk bucin itu beda masing-masing. Makanya sebenarnya kakak itu menyarankan kalau bisa ya, menahan hawa nafsu, menahan hati dan perasaan teman-teman semua. Kalau bisa jangan sampai ya punya pacaran satu organisasi. Kenapa? Simpan ada, misal kamu fans sama dia ataupun kamu mengagumi. Setiap orang punya atau bisa dikagumi nggak? Bisa, ada ya. Setiap orang punya yang dikagumi. Ya. Benar. Tuh. Ya. Pasti punya, seseorang punya yang dikagumi. Sekarang saya kagum tuh sama si Hengki misalkan. Tengok tuh, dia tegap, mana siap ngasih pertanyaan nih, misalkan. Kagum ke Hengki dia misalkan gitu, misal. Nah, arti ya simpan aja di dalam hati. Salat istikharah, pertanyakan dengan Allah. Ya, setiap yang kamu lakukan dengan doa hati kamu itu akan dilancarkan jalannya oleh Allah SWT. Yang nonis juga misalkan jangan mentang-mentang kita beda agama terus tidak saling gabung, maksudnya kita harusnya gabung ya, karena kita saling menghargai. Dulu kakak pernah satu kosan ya, nama kosannya kosan Pelita, itu di mana teman-teman kakak itu ada yang nonis, ada yang Islam, ada yang Islamnya
Maksudnya kadang subuh nggak bangun, kadang kakak yang bangunin, misalkan. Tapi alhamdulillah kami komunikasi lancar. Saya ikut, misalkan saya ajak, yuk kita ikut yuk, walaupun kita ini, ayo ikut gitu. Jadi progres dalam untuk organisasi itu, bucinnya itu yang positif, bukan yang negatif. Ya, boleh enggaknya tergantung diri kamu sendiri. Kamu pikir lagi, banyak untungnya atau banyak ruginya. Untungnya hanya untuk penyemangat. Tapi kalau kamu mengagumi dia di dalam hati kamu tanpa pacaran, itu alhamdulillah kamu akan sampai selesai kuliah, kamu selalu akan semangat. Tanpa ada down atau kata orang itu, aku nggak bisa lagi bangkit karena mental aku sudah jatuh misalkan. Itu sangat bahaya ya. Harusnya tahu bahwasanya saat saya sudah nggak bisa lagi atau nggak bersama lagi sama si doi misalkan, sama si cowok ini, tapi organisasi saya tetap biarin dia mau cerita sama siapa, dia mau deket sama siapa, yang penting organisasi jalan gitu. Kenapa? Karena di organisasi ini banyak ilmunya, apalagi isbah. Nanti kalau misalkan kamu udah selesai kuliah, mau cari pekerjaan, insya Allah paling lama waktu 3 bulan kamu udah dapat kerjaan, paling lama itu ya. Ada yang isbahnya sangat luar biasa, belum selesai kuliah udah ditawarin, mau kerja nggak di sini gitu. Alhamdulillah udah langsung kerja. Atau dia nggak mau yang alumni, ada yang lain tapi udah tahu alumni lain punya jaringan dengan yang lain, karena tadi isbah is the best ya, keren gitu. Oke. Paham ya, Dafas? Dafas Uin nih, simpan dalam hati. Dafas, kalau ingin meluapkannya, kamu tulis dengan sebuah cerita atau editan, kata-kata yang baik. Nah, bisa berkarya terus pokoknya. Paham Dafas ya? Ya. Baik. Izin bertanya Kak. Ke moderator dulu. Iya, siapa Adila ya? Ya, silakan Nadila Nugraha. Untuk yang Dafas tadi sudah paham ya? Sudah paham belum Dafas tadi? Saya juga Kak ingin bertanya Kak. Baik. Siapa dulu moderator? Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya tuh yang belum ada kesempatan itu nanti tulis dulu ya di kolom chatnya biar mudah kan siapa yang duluan. Oke, tadi siapa tadi? Adilah ya. Adila Nugraha, silakan Adila. Ya, terima kasih Kak sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Adila Nugraha dari Rayon Bukit. Kuliah di Poltekkes Kemenkes Palembang. Ya, Masya Allah ya. Angkatan 2021. Ya. Izin bertanya Kak. Ya, bagaimana cara mengubah sikap yang susah diubah dari dulu ke berubah lebih baik ke depannya Kak? Ya. Terima kasih Kak. Mengubah sikap, aduh, Masya Allah luar biasa ya. Siapa tadi yang bertanya dari Poltekkes tadi? Adila Nugraha Kak. Adila kayak nama cewek, panggil Nugraha ya? Panggilannya Adila Kak, Dila. Oke. Allah. Adila, alhamdulillah ya. Mengubah sikap kita. Sikap itu terbentuknya dari saat kita pola asuh orang tua kita. Sikap orang tua kita berbeda dengan apa yang kita terima. Tapi balik-balik lagi, Adila bisa mengubah sikap Adila dengan buat job desk atau list ya, list kehidupan aku atau list yang harus aku ubah dalam hidup aku. Satu lagi, jangan ragu dan jangan sungkan minta pendapat orang lain tentang diri kita. Saya dulu pernah. Gimana sih pendapat kamu tentang diri aku? Nggak apa-apa. Ungkapin aja, walaupun aku ini jelek, walaupun aku ini hitam, misalkan. Dari sifat aku itu yang mana nggak kamu sukai? Misal dia bilang, kamu tuh cerewet, kamu ini, misalkan. Oh, berarti itu harus aku ubahin. Ngubah sikap itu adalah ya, tidak harus dan tidak bisa langsung 100% berubah. Nggak bisa ya, karena
yang menjadi sikap berubah itu pola pikir kita, tindakan kita, lakuan kita, dan dorongan dari orang sekitar kita. Ya. Mengapa? Kalau kamu pengen berubah sikap yang lebih baik, ya, selalu berdoa diberikan Allah sikap-sikap yang baik, teman-teman yang baik, keluarga yang baik. Selain itu, bikin listnya. Tanya dulu sama teman, bro, aku nih kayak mana yang menurut kak? Kan nih gati ngabis makan di asrama, misalkan. Nah, bisa tuh jadinya. Ya, jadi ada list itu, list kamu minta pendapat 5 orang aja, kamu minta pendapat dari orang. Nanti kamu bisa mengubahnya sedikit demi sedikit. Oh, berarti itu. Kata dia, kamu ngomongnya coba pelan-pelan, nggak boleh cepet-cepet. Nanti kalau cepet saya nggak ngerti, misalkan teman lain. Tapi teman yang lain paham. Oh, berarti ucapan saya ini, kata-kata saya ini harus diperlambat gitu. Ya, saya bisa tahu gitu. Nah, selain itu, selain buat list, lalu berdoa. Dekatkan dengan orang-orang yang nyaman kepada kita atau kepada kamu, Adinaya. Tidak lupa. Terus yang ketiga itu, apa yang bisa kamu lakukan kepada orang lain, bantu lakukan. Jika kamu tidak bisa, ucapkan maaf. Ya, jangan sungkan mengatakan maaf. Karena ini kebanyakan biasa orang, kalau telat. Nggak ada yang mau ucapin, maaf ya saya telat, misalkan tergabung, maaf ya gitu. Maaf ya saya makan dulu gitu misalkan ya. Itu biasanya yang membuat orang itu gimana ya? Saya sering kalau bicara sama tidak seusia kamu ya, misalkan yang setara dengan saya sering dapat sulit ya mengucapkan maaf. Apa mungkin karena dari awal ya, tapi itu bisa diubah sama kata Adila tadi, ubah sikap itu tadi buat tanya pendapat kamu, pendapat orang itu tentang kamu. Yang menilai diri kita itu, yang tahu sifat kita itu orang lain yang melihat kita, bukan kita sendiri. Ya kalau kita sendiri maunya bagus semua, saya mah oke semua, nggak ada yang tidak oke. Tapi nggak gitu. Karena kita ini hidup sosial ya, berdampingan, saling berdampingan. Karena hidup berdampingan itu orang yang menilai, kita yang mengubah. Ya, satu lagi. Kalau dibilang orang jangan mudah tersinggung, harus selalu berpikir positif tadi, berpikir positif ya. Masa dia tuh bilang gini, oke lah bro, makasih bro, aku akan berubah bro, tapi bantu juga bro, bantu doa aja deh, kalau tidak bisa action ya. Itu ngubahnya, ada job desk. Berarti 1 bulan ini aku ngubah sikap saya harus bisa mengatakan maaf. Ya, sambil ngaji misalkan doanya maaf ya Allah, misal maaf ya Allah aku lupa menghubungi orang tuaku, misalkan. Itu bisa jadi salah satu kamu belajar untuk mengubah sikap kamu bisa ngata maaf kepada orang tua. Nah ini kadang kalau udah kuliah kadang sungkeman sama orang tua atau salaman dengan orang tua kadang lupa ya, bahwasanya lupa karena untuk minta maaf. Karena kalau pulang dari kampus nih lupa minta maaf. Maaf kalau ada salah aku berangkat dulu misalkan ke Palembang doain misalkan sukses dunia akhirat. Itu ada kata maafnya nih. Pergi maaf salam langsung pergi. Mak jangan lupa apa yang kayak dibungkus nih. Nah itu biasanya anak kalau ngampus ya pulangnya jauh merantau. Tapi balik-balik lagi sikap yang baik itu karena dari kita yang ingin berubah. Kakak aja sekarang masih berusaha berubah hal lain, berubah dari cara tutur kata kepada orang tua. Terkadang emosi kita yang masih remaja awal sampai remaja akhir itu ya emosinya kadang terkendala di situ. Ya, tapi ada balik-balik lagi. Kalau misalkan Adilah siap pengen berubah sikapnya yang menjadi lebih baik, itu tadi doa, ya, kemudian buat listnya agar terarah.
Kak, aku misalkan nggak bisa berubah lagi nih, tapi tetap aja masih ngulang lagi. Seminggu Kak saya berubah, habis itu saya nggak berubah lagi. Cari teman dekat kamu untuk mengingatkan kamu. Pasti punya teman dekat kan, satu kamar misalkan. Ya, misalkan Hengki, teman dekat kamu, kamar seasrama misalkan. Bisa jadi. Ya, misalkan Adrian. Jadi, ingatkan niannya, kalau saya ini Wan, misalkan sikap saya duduk, ngangkang aja, biasa, ya, misalkan. Nah, itu juga, baik cewek maupun cowok sama, ya. Selalu diingatkan. Saat teman mengingatkan, itu artinya teman sayang sama kita. Artinya teman kamu peduli sama kita. Tapi kalau misalkan teman kita yang tidak yang kurang peduli, dia lolo gue aja gitu ya. Artinya dia tidak menghiraukan. Mana kenapa misalkan. Kalau bisa sesama isba terutama. Salinglah menghargai. Anggaplah dia itu sebagai abang kamu yang cowok, yang lebih tua, yang lebih muda, anggaplah adik kamu. Ketemu masanya nanti. Kalau dia memang kalau memang sikap kamu baik, sopan, tenang saja. Insya Allah Allah pertemukan nanti di lain waktu. Amin ya, Adila. Baik, yuk. Putekas orang berapa di Putekas? Apanya yuk yang untuk orang berapa? Cowoknya yuk. Tanya. Teman sama dengan Adila ada nggak? Apa yuk? Teman yang sama dengan Adila ada orang berapa? Maksudnya di Poltekkes yang ikut isbah. Oh, kata yuk. Paham Dila? Nggak ada yuk. Oh, paham yuk. Oke, alhamdulillah. Balik ke darat. Terima kasih Adila atas pertanyaannya dan juga udah dijawabnya oleh kakak narasumber kita. Nah teman-teman selanjutnya nih masih ada nih kak pertanyaan dari beberapa teman kita. Ini udah ada banyak banget yang bertanya nih. Kita karena waktunya sampai pukul 11.00 ini jadi pertanyaan yang kita pilih ya kak. Nah ini dari Zakiyah kelompok 6, Zakiyah Nopitariani. Itu on cam-nya, tolong on cam. Dan pertanyaannya izin bertanya yuk, bagaimana cara Ayu membagi waktu yang efektif selama mengikuti organisasi dan juga membagi waktu untuk kewajiban sebagai mahasiswa? Ini pertanyaan bagus banget nih Kak. Silakan dijawab Kak. Ya, membagi waktu itu tadi ya. Pasti kamu pernah ngalamin di mana waktu mendesak ya. Mendesak sekali, ada dosen nih, sedangkan aku harus kerjain ini gitu ya. Artinya waktu itu dibagi sepintar-pintar kita. Ada hal lain yang harus didahulukan. Oke, artinya kita ya waktu saat mendesak itu harus dikerjain dulu. Kayak misalkan tugas dosen itu mendesak. Organisasi misalkan hampir beriringan dengan dosen. Sambil organisasi bisa kan dikerjain tugasnya. Jadi tugasnya tidak terbengkalai, organisasi pun tidak terbengkalai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya buat list atau job desk kalender biar kamu nggak lupa. Ini kadang-kadang yang buat lupa itu ya, ininya. Yang buat lupa itu bahwasannya lupa. Karena tugasnya, karena saking sibuknya ikut organisasi, dia lupa melakukan tugas. Jadi itu membuat terbengkalai. Lagi, selain buat job desk, kalendernya dibuat. Kalau kakak gini contohnya ya, kakak selalu buat kayak gini. Kalender, kan punya HP masing-masing. Di HP itu punya kalender, itu dibuat. Oh, tanggal sini saya ngerjain tugas ini, ada pertemuan ini, terus ada rapat ini, kemudian saya harus ngerjain tugas sebelum jam sekian. Dibuat di kalendernya. Jadi kalender yang mengingatkan, terus teman kamu juga mengingatkan. Ya. Jadi
step by step kamu punya arahan. Tidak hanya mengikuti kata hati, saya lagi bad mood nih, nggak bisa ngerjain itu, lagi loyo, malas, lagi capek, tangan saya misalkan. Ya. Tidak, kita punya job desk tadi, sudah kamu list yang mana dulu akan aku kerjain. Oh, aku akan bimbingan nih, berarti aku selesai bimbingan, kalau bisa ya, selesai bimbingan, mana yang harus diperbaiki dulu. Jadi saat kamu organisasi, kamu tidak terbengkalai. Makanya kenapa kakak masih bisa bertahan ikut organisasi sampai sekarang ini walaupun ngajar. Karena tadi dari saat ISBA inilah dulu saya pernah dapat materi tentang kedisiplinan. Sama, ya kamu nggak terlambat. Karena setiap dari disiplin kita sendiri, itu kita yang ngatur, insya Allah semuanya akan baik. Tadi dibikin list mana yang harus didahulukan. Yang kedua, kalau lagi loyo atau malas dalam kedisiplinan kamu, setidaknya telepon orang tua, sharing. Bu, lagi ngapain? Ayah lagi ngapain? Misalkan 5 menit aja. Itu orang tua udah bangga banget. Kamu udah menemukan lagi semangat baru untuk disiplin tadi. Berarti aku harus semangat ngerjain tugas kampus itu. Habis itu aku ketemu berarti ke teman-teman organisasi. Ya. Jadi ada list, buat list. Kedua, cari penyemangat atau motivasi kamu. Ketiga, luangkan waktu untuk beristirahat sejenak dengan melihat pemandangan di HP ataupun melihat keluar halaman kosan, ya. Melihat atau bercerita dengan teman kamu. Tapi jangan kebablasan, ceritanya 3 jam, ngerjain tugas setengah jam. Ini yang sering terjadi nih. Anak cewek yang paling sering, ya. Kalau cerita tembus 5 jam dari pagi tembus. Kalau malam satu kosan biasanya cewek sampai jam 11 malam itu tembus bercerita. Tapi kalau kamu bisa memanage waktu kamu disiplin tadi, insya Allah bisa. Yuk kita kerjain tugas kita masing-masing atau yuk kita skripsi bareng-bareng. Gitu. Bisa. Yang penting ada listnya. List yang harus didahulukan urgent. Yang menurut kamu mana yang lebih penting? Kalau menurut kamu nggak begitu penting, laksanain juga, tapi jangan ditinggalin, gitu ya. Karena tadi setiap langkah kamu meninggalkan sesuatu aktivitas kamu atau setiap waktu itu akan terlambat, itu akan mengubah seluruh dunia dan akan mengubah kehidupan kamu di masa akan datang. Paham ya? Siapa tadi yang bertanya? Saya, Kak. Masya Allah. Lagi di mana? Di kosan, Kak. Masya Allah, gitu. Zakia ya, bagus Zakia pertanyaannya. Semoga nanti cepat lulus dan bisa membanggakan semua orang yang disiplinnya. Ya. Terima kasih, Kak. Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Karima. Kita lanjut nih teman-teman. Ini ada dari kelompok 9, Sarah Tri Arvika. Izin bertanya Kak, bagaimana melatih jiwa kepemimpinan kita di tengah pandemi ini Kak? Sebagaimana yang Kakak bilang tadi, bahwa jiwa kepemimpinan itu lahir dari gen, bakat, lingkungan, dan takdir. Nah, jika kita tidak mempunyai bakat dan gen kepemimpinan, bagaimana kita mendapatkan jiwa kepemimpinan dari lingkungan di masa pandemi ini? Sekian, terima kasih Kak. Oke, benar banget ya, kita sekarang lagi pandemi nih. Nah, pertanyaannya tuh bagus banget karena dikaitkan ke fakta yang sekarang. Oke, silakan Kak dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Sarah ya. Sarah Tri Afrika. Insya Allah, doa orang tuanya pasti harus sampai ke Afrika nanti. Ya, benar sekali. Kalau misalkan kita nggak punya keluarga, kakak ini keluarganya nggak punya jiwa pemimpin. Ayah orang biasa-biasa aja. Terus ibu juga orang biasa-biasa aja. Tapi dalam diri saya, ayah dan ibu adalah orang pemimpin bagi kami. Kenapa? Misalkan tadi katanya lingkungan. Tadi kita kan udah punya gadget masing-masing ya. Secara online kamu bisa belajar.
Malahan saya pikir sekarang, zaman sekarang ini generasi Z ya, kalian semua generasi Z, dimudahkan. Kenapa saya merasa dimudahkan? Kalian bikin channel YouTube sendiri bisa belajar jadi pemimpin. Terus bikin blog sendiri, tulisan bisa jadi seorang pemimpin dalam menulis suatu karya yang baik dan benar. Terus, misalkan kamu tidak dapat dari gen, tidak dapat dari bakat, hanya dari lingkungan, carilah orang lingkungan yang memang mendukung. Contohnya, Isba, dukung nggak Isba? Dukung ya? Ya, Dukung banget. Iya dong. Isba, gabung dengan anak Isba, jangan takut dan jangan ragu, insya Allah. Misalkan ada yang Isba anggotanya agak ke kiri sedikit, diluruskan. Kalau misalkan agak ke kanan dikit, diluruskan dikit, artinya ya. Saling melengkapi, kalian itu saling melengkapi satu sama lain, keluarga. Ya, keluarga yang cerah itu saling ngasih tahu saran. Recording stopped. Terus, gen tadi ya, dan bakat itu menurut saya, karena bakat itu ada, tapi mungkin kamu belum bisa mengasahnya. Karena ini kalau bakat itu semua orang punya bakat, tapi bakat kepemimpinan itu belum terlihat karena kamu belum tahu aku itu punya nggak ya bakat itu. Kalau misalkan aku Recording in progress. Nah, aku harus cari informasinya. Jadi seorang pemimpin itu harus bagaimana? Aku harus banyak lihat seminar-seminar. Sekarang seminar-seminar ini banyak sekali yang dilakukan jadi seorang pemimpin ya. Di YouTube ada, di tulisan-tulisan ada. Terus kamu mau jadi pemimpin satu perusahaan nanti atau sekarang kamu bikin jadi pengen usaha misalkan jadi pemimpin bisa juga. Dan sekarang misalkan aku nggak punya usaha, aku nggak punya orang yang akan aku pimpin, tapi aku pengen gitu. Rasa kepengen itulah yang timbul. Kamu akan mencari informasi, akan lebih banyak membaca informasi, di mana nanti akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan kamu. Setiap orang itu berbeda-beda ya, cara untuk memimpin dan cara untuk mau jadi pemimpin. Ada kalau misalkan saat kamu masih kecil ditanya, kamu cita-citanya apa? Kamu pengen jadi apa? Ya, otomatis itu kemungkinan ada berbeda-beda jawabannya. Saat kamu masih kecil misal ditanya mau jadi apa nanti nak, kamu belum pasti kan untuk menjawab aku mau jadi pemimpin. Belum pasti karena kamu masih kecil. Paling jawabnya aku mau jadi polisi, TNI, apa guru, apa pengusaha kayak gitu aja. Tapi balik lagi, yang ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu ialah tadi kita, dalam diri kita. Kalau diri kamu ingin jadi pemimpin, ya, caranya banyak-banyak membaca para tokoh, para pemimpin, strategi menjadi pemimpin, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Jangan salah, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Ya, seperti membalikkan sebuah tangan itu nggak mudah. Banyak cobaan dan rintangan. Hanya si Akbar, masih banyak. Akbar dikomenin lah, Akbar gimana nih. Banyak dikomenin sama temannya, kawan lainnya. Tapi ya harus siap menanggung risikonya. Dan siap mental. Ya, dimana kalau mental kamu sering ditempa untuk menjadi seorang pemimpin, dikasih tahu, dia terima, laksanain. Terus walaupun dicaci, dimaki oleh dosennya, Isba terus misalkan terus skripsi itu dikerjain misalkan. Ya Bu, saya kerjain. Ada waktunya tapi ya. Nah, itu bisa. Nah, mengapa tadi untuk menumbuhkannya secara diri kita berpikir lagi dan mencari. Karena kan kalian udah di lingkup kampus ya. Kampus sekarang mahasiswinya dianjurkan wajib tidak dapat materi atau tidak dapat informasi itu dari dosen doang ya, tapi harus bisa mencari materi, mendapat informasi dari berbagai media ya, baik media cetak maupun non cetak. Itulah
Ya, mendapat jiwa pemimpin itu harus dari situ. Jangan mentang-mentang udah semester akhir nggak baca buku, harus baca juga, ya. Dan harus lihat-lihat berita. Mentang-mentang suka game, nanti berita nggak dibaca, itu sangat minim informasi jadinya nanti. Gimana kamu jauh jadi pemimpin kalau kamu aja malas, gitu ya. Jadi menumbuhkan sikap atau jiwa pemimpin itu ya tadi dari diri kita. Dari diri kita, oke, aku 5 menit aja baca informasi, buka IG-nya, lihat story orang, misalkan lihat nge-post itu 3 menit, tapi baca informasinya 5 menit. Jadi ada ilmunya maksud saya. Karena setiap ilmu itu bermacam cara yang kita dapatkan. Paham ya? Paham nggak? Sarah Tri, Afrika? Sarah? Paham, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Sarah. Ada lagi? Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ya Kak, ini waktunya ya 10.58 nih. Kan kita akhirnya 11.00. Nah, sepertinya ini udah kita tutup untuk sesi pertanyaannya. Nah, pada teman-teman yang pertanyaannya itu belum terjawab, itu jangan khawatir karena nanti kita bahas lagi di sisi FGD-nya, forum grup diskusinya. Barangkali pertanyaannya itu terkait dengan tema di FGD nanti. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bertanya atas waktunya dan terima kasih Kak Rima juga telah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Saya selaku moderator pada diskusi hari ini, saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terus semangat terus ya mengikuti LDO. Love you. Pasti Kak. Sebab Palembang Surabaya. Karena LDO ini katanya tunggu-tunggu dari semua alumni laporannya. Bismillah Kak, bismillah. Semangat ya. Kalau tahun depan ada yang offline, berangkat Kakak ke Palembang. Siap, ayo. Ditunggu ayo. Yo, kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistematika siapa namanya? Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan sistematika forum grup diskusi yang akan dijelaskan oleh panitia, itu kepada Saudara Zaki, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya MC. Sebelumnya untuk adik-adik semua silahkan on kamera. Silahkan dibuka kameranya untuk seluruh adik-adik peserta. Sebelum kami sampaikan sistematika forum grup diskusi yang akan kita laksanakan setelah isoma nanti. Sekali lagi kepada seluruh adik-adik peserta untuk menyalakan atau menghidupkan kameranya. Oke. Mengingat waktu, di sini akan kami sampaikan sistematika forum diskusi LDO ISBA Palembang 2021. Topik pembahasan diskusi,
pengaruh media sosial terhadap sikap kepemimpinan dan kedisiplinan dalam sebuah organisasi. Jadi topik yang akan kita bahas nantinya dalam forum grup diskusi yang akan kita laksanakan setelah ISOMA itu mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap kepemimpinan dan kedisiplinan dalam sebuah organisasi. Jadi silakan pahami betul-betul apa topik yang akan kita bahas nantinya. Kemudian tata cara keberlangsungan forum grup diskusi. Pertama, peserta LDO atau latihan dasar organisasi ISBA Palembang akan dibagi menjadi beberapa kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta. Apakah semua peserta sudah mendapatkan kelompok? Adik-adik, silakan dijawab. Sudah, Kak. Baik, Kak. Sudah, Kak. Sudah ya. Yang kedua, pemaparan singkat mengenai tata cara diskusi oleh moderator. Yang ketiga, setiap kelompok akan memasuki mini room yang telah disiapkan panitia untuk melakukan diskusi kelompok atau googling guna membahas materi terkait topik yang telah diberikan. Nanti akan kami berikan waktu selama 30 menit untuk setiap kelompok mendiskusikan untuk memberikan statement atau argumentasi mengenai topik yang akan kita bahas. Jadi silahkan nanti dikoordinasi lagi dengan kawan-kawan kelompoknya. Yang keempat, setiap kelompok akan diberikan satu pengawas yang bertugas untuk mengawasi peserta agar proses diskusi dapat berjalan kondusif dan tidak keluar dari topik pembahasan. Jadi setiap kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 10 nanti akan ada pengawasnya. Jadi silahkan koordinasi dengan pengawasnya untuk melakukan diskusi nantinya. Yang kelima, setelah melakukan diskusi kelompok di mini room, peserta akan memasuki kembali main room untuk memulai diskusi dengan kelompok lain. Nanti silahkan berbantah-bantahan. Misalnya kelompok 1 mengeluarkan statement begini. Nah, silahkan kelompok yang lain bantah statement dari kelompok yang mengeluarkan argumentasi. Yang keenam, pelaksanaan diskusi besar di main room atau Zoom utama dengan menggunakan sistem pemaparan materi per kelompok oleh perwakilan kelompok yang sebelumnya telah mereka sepakati bersama. Jadi nanti akan kami arahkan seluruh kelompok untuk mengeluarkan statement atau memaparkan argumentasi yang merupakan hasil diskusi dari kelompok itu sendiri. Nanti silahkan siapa yang memaparkannya, mungkin nanti boleh juga dibentuk ketua kelompoknya. Nanti dibimbing oleh pengawas kelompok. Yang ketujuh, setelah semua kelompok memaparkan kesimpulan yang mereka dapat, sesi sharing oleh semua kelompok akan berlangsung selama 30 menit. Pada sesi ini, semua peserta boleh memberikan pendapat atau pandangan terkait topik yang dibahas. Bisa dipahami adik-adik? Adik-adik? Yang belum on kamera, silahkan nyalakan atau hidupkan kameranya. Kita lanjut ya. Yang ke-8, setelah sesi sharing, nantinya akan ada 1 atau 2 orang dari peserta yang akan menyimpulkan topik bahasan yang telah didiskusikan. Semua peserta diberikan hak yang sama untuk mengajukan diri memaparkan kesimpulan. Jadi nanti di ujung diskusi akan kami berikan kesempatan 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan hasil bahasan kita dalam diskusi nantinya. Jadi siapapun boleh, setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan diri sebagai pemapar kesimpulan tersebut. Kemudian peraturan peserta FGD atau forum grup diskusi. 1. Peserta wajib mematuhi peraturan yang telah dibuat. 2. Peserta wajib untuk menjaga sikap pada saat proses forum diskusi berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang untuk menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan pada saat diskusi. 4. Peserta dilarang untuk membawa unsur yang mengandung sara atau provokasi dan lain sebagainya pada saat diskusi. 5. Peserta wajib untuk mendengarkan arahan maupun penjelasan mengenai diskusi dan topik bahasan. Ke-6, selama proses diskusi kelompok di mini room berlangsung, peserta diperbolehkan untuk menambah informasi melalui internet, majalah, buku, atau artikel lainnya untuk mendapatkan informasi tambahan.
Jadi nanti untuk ketika melakukan diskusi boleh melakukan searching Google atau mengambil referensi berupa artikel-artikel atau jurnal di Google sebagai referensi argumentasi kalian. Yang ketujuh, selama proses diskusi besar yang akan dilaksanakan di main room atau Zoom utama, peserta tidak diperbolehkan lagi untuk membuka internet, buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Nah, ketika proses diskusi, ketika proses misalnya kelompok satu memberikan statement atau berargumentasi, nah kelompok yang lain membantahnya, itu dilarang untuk menggunakan media bantu berupa buku, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, peserta hanya boleh bicara apabila telah diberi izin oleh moderator. Dilarang memotong pembicaraan kelompok yang sedang bicara. Yang kesembilan, peserta dilarang untuk meninggalkan mini room ataupun main room pada saat proses forum grup diskusi berlangsung tanpa alasan yang jelas. Jadi peserta tidak boleh keluar masuk room tanpa alasan yang logis atau yang jelas. Kesepuluh, bagi peserta yang melanggar aturan yang telah disebutkan di atas, maka peserta tersebut tidak langsung dikeluarkan dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan forum grup diskusi. Yang terakhir, penilaian forum grup diskusi, penilaian kelompok. Jadi nanti akan ada nominasi kelompok terbaik, kelompok paling kreatif, kelompok yang aktif mungkin. Nah, sistem penilaiannya yang pertama penyajian, sistematika penyajian dan isi, skor 10 sampai 100. Jadi argumentasi yang kalian sampaikan, yang kalian paparkan nantinya itu poinnya 10 sampai 100. Yang kedua, penggunaan bahasa yang baku. Jadi gunakanlah bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, cara menyampaikan pendapat atau argumentasi, mulai dari intonasi, cara penyampaian, dan lain sebagainya. Itu skornya sama 10 sampai 100. Kemudian gagasan kreativitas gagasan. Nah, dalam kalian mengemukakan gagasan atau berargumentasi itu harus ada unsur-unsur kreatif. Poinnya sama 10 sampai 100. Yang kedua, inovasi gagasan. Skor 10 sampai 100. Yang ketiga, tanya jawab. Yang pertama, kemampuan memberikan kritik, sanggahan, tambahan, dan bantahan. Skor 10 sampai 100. Yang ketiga, cara menjawab. Skor 10 sampai 100. Yang ketiga, ketepatan memberikan jawaban. Skornya sama. Penilaian yang terakhir, penilaian individu, yaitu keaktifan, kedua sikap, sopan santun, etika, yang ketiga penyelesaian masalah, yang keempat komunikasi, yang kelima kerjasama, yang keenam keterkaitan pemaparan dengan konteks, yang ketujuh keaktifan. Nanti nilainya akan kami kalkulasikan berdasarkan jumlah skor. Oke, bisa dipahami adik-adik? Siap, bisa Bang. Oke, demikianlah penyampaian forum grup diskusi. Jadi di sini sedikit kami tambahkan mengapa acara kita setelah Isoma nanti ada forum grup diskusi. Inilah sebagai wadah LDO atau latihan dasar organisasi, yang mana merupakan karakter dari leadership atau jiwa kepemimpinan, yaitu kritis. Juga kita dididik sebagai akademisi, sebagai mahasiswa atau mahasiswi memiliki sikap yang kritis. Jadi nanti silahkan jangan terpaku dengan satu statement, jangan terpaku dengan satu sudut pandang, silahkan bantah-bantah, silahkan berpikir secara radikal, silahkan berpikir secara ekstrim. Nanti semua argumentasi, semua statement akan kami hargai sebagai sebuah argumentasi. Bisa dipahami adik-adik? Ya, bisa Kak. Oke, demikianlah penyampaiannya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Bu Zaki yang telah menyampaikan
sistematika FGD. Mengingat waktu kita sudah jam 11.12 Soma untuk sholat dan makan siang kepada seluruh peserta yang ada di room meeting, saya persilakan untuk isoma dan dilanjutkan kembali peserta memasuki ruang Zoom pukul 12.45. Terima kasih. Recording stopped. Thank you.